Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan dulu ketua kelasnya, dibaca yang keras bersama-sama, ya. Silakan. Semuanya siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siap, risalah. Selamat pagi. Mas, ada yang nggak masuk ya? Yang tidak masuk, saya catat dulu. Nur Ana kenapa? Izin tanpa surat itu alfa. Izinnya di mana? Di HP saja, di grup kelas. Oh, berarti alfa itu. Kalau Nur Aini? Sakit? Tanpa surat juga. Nanti terhitung alfa juga. Sakitnya apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Cuman sakit aja. Oke. Kepala. Oke. Di grup juga tidak dikatakan sakitnya apa. Izinnya apa juga enggak nih. Oh, berarti terhitung alfa nanti. Oke. Itu Mbak Salsa kerudungnya kenapa beda sendiri? Saya tuh jilbabnya tuh nggak terlalu mahal. Mungkin dicuci tapi belum kering, jadi saya mau pakai Ya, kalaupun misalnya kok lain kali ada yang seperti itu, pilih warna yang mirip, nggih. Warnanya seragam adalah oranye, nggih. Semoga yang lain juga selalu sehat ya. Mudah-mudahan mereka juga lekas sehat. Baiklah, kemarin kita sudah belajar juga mengenai ibadah haji dan umroh ya. Kalau kemarin sudah tahu berbagai istilah di bidang haji dan umroh, termasuk menggolongkan, oh ini termasuk syarat, rukun, wajib haji dan umroh, sunnahnya, larangan, dan terus ada juga dalilnya ya, sampai terakhir bisa menyimpulkan apa itu haji dan umroh. Nah, untuk kali ini kita masih berlanjut dengan tema yang sama, dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Nah, saya ingatkan lagi untuk kompetensi dasar yang harus dikuasai. Kemarin sudah menyimpulkan pengertian, dalil, terus ketentuan haji dan umroh. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai alur perjalanan haji ya, jamaah haji Indonesia sejak datang sampai pulang. Nah, nanti kalian akan ditugaskan untuk membuat diagram alurnya. Terus nanti harus juga bisa menyajikan paparan diagram tersebut, jadi presentasi ya. Terus nanti dikaitkan dengan hikmah haji dan umroh. Jadi minggu depan tinggal prakteknya saja ya. Kalau ada segala sesuatu yang kurang jelas harus dibahas tuntas di hari ini ya. Nah, terus untuk kegiatan hari ini kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok akan menjelaskan mengenai tata cara ibadah haji dan umroh. Jadi nanti ada 3 jenis cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang pertama ada, ini yang paling banyak, jamaah Indonesia.
tamattu. Nah, tamattu itu yang seperti apa ya? Haji dulu, apa umroh dulu, atau barengan itu. Yang kedua ada ifrad, dan yang ketiga qiron. Nanti pemilihan anggota kelompoknya kalian bisa pilih sendiri boleh, ya. Segera menuju ke kelompoknya masing-masing. 3 kelompok ya ini ya berarti ya. Ya boleh. Terserah. Iya. Nah, nanti kalau pas penayangan kalian bisa lihat ke depan ya. Nah, nanti kalau kerja kelompok baru berembuk, berdiskusi bisa. Nah, untuk tugasnya nanti, ada tugas individu, ada juga tugas kelompok. Kalau tugas individunya, nanti kalian akan membuat 1 pertanyaan saja yang akan dijawab oleh teman kalian. Jadi hari ini everyone is a teacher ya. Jadi setiap kalian ini guru ya yang akan menjawab pertanyaan temannya ya. Buat pertanyaan yang benar-benar kalian tidak tahu ya. Pertanyaan yang paling sulit ya. Gak apa-apa. Nah, yang tugas individu sudah jelas? Jadi selesai penayangan langsung buat soal. Terus tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas kelompok adalah membuat diagram alur. Nah, kriteria juara kelompok yang pertama yang selesai terlebih dahulu. Yang kedua, isi dari hasil diskusinya itu jelas ya, ada deskripsinya jelas, misalnya ada gambar-gambarnya juga bisa. Kalau yang ini contoh dari Kementerian Agama ya. Nah, ini alurnya. Tapi ini berdasarkan kotanya. Jadi habis dari kota sini pindah ke kota mana itu tinggal dikasih panah saja. Kalian bisa urutkan berdasarkan kegiatannya juga bisa. Berdasarkan kotanya juga bisa, tapi kemungkinan kalau kotanya lebih susah ya, karena kadang-kadang kegiatan ini tuh dilakukan di kota mana, kadang-kadang bingung. Tapi saya beri kesempatan kalian mencari dari berbagai sumber ya, dari buku panduan ada beberapa kan ya, terus dari tanya ke Pak Farid juga bisa, tanya ke guru-guru lain juga bisa, hingga ke perpus pun bisa, boleh juga googling ya, browsing di internet boleh ya. Nah, nanti kalau untuk tugas kelompoknya, nanti setelah kita bahas satu persatu pertanyaannya ya, terus nanti segera bikin ringkasannya tadi ya, diagram alurnya. Lebih bagus lagi kalau disertai dengan gambar-gambar atau pokoknya yang benar-benar jelas ya, itu termasuk kriteria penilaian untuk yang diskusi kelompok ya. Kiranya sudah jelas apa belum ini? Sudah. Saya bagikan kertasnya untuk ditulis ya. Absen 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pertanyaan di depan, belakang berarti jawabannya ya. Jawabannya oleh temannya nanti. Iya, jawaban oleh teman. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ya, sudah semua.
Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jemaah haji dan umrah di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, bagian percetakan dan pengedaran di Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan petunjuk perjalanan haji dan umrah. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan haji adalah salah satu rukun Islam, tapi atas nikmat Allah ibadah ini diwajibkan sekali seumur hidup. Diharuskan bagi seorang haji berniat ikhlas karena Allah semata, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa berbuat amalan sedang ia berbuat sekutu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya sebelum belajar dengan jelas bagaimana Rasulullah SAW berhaji, agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya, ikutilah aku dalam perjalanan haji. Di bawah enggak, Pak? Di bawah? Ya. Sebenarnya kalau ini nggak pakai apa, nggak pakai net nggak apa-apa, kita antisipasi. Kota Makkah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung, tumbuhan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah 5 kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya kepada manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah. Ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Al-Haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi setiap muslim yang baik, berasal, merdeka dan mampu dari segi badan dan harta sekali dalam seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umrah, menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz hafadahullah, sebagai pelayan dua tempat suci, menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik ataupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di tanah suci hingga pulang ke negara mereka. Maka, Anda akan merasakan berbagai macam fasilitas, pelayanan dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Janganlah Anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada, dan kami ucapkan selamat datang saudara-saudara muslim, tamu Allah yang mulia di negeri dua tanah suci. Ada 3 cara menjalankan ibadah haji, yaitu yang disebut ansab. Setiap cara tersebut mempunyai sifat dan kewajiban yang harus dikerjakan sehingga menjadi haji yang benar. Ketiga cara tersebut yaitu tamattu', qiran, dan ifrad. Adapun cara yang paling utama adalah tamattu' bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan cara tamattu' yaitu berikhram untuk umrah di bulan-bulan haji dan bertahalul waktu itu juga dengan menyempurnakan tawaf, sa'i, dan bercukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah berikhram untuk haji dari tempatnya, langsung menuju masya'ir untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar haji, bila tidak, berpuasa 10 hari, 3 hari di saat haji, dan 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Cara qiran yaitu berikhram untuk umrah dan haji. Ucapkanlah niat labaika umrah wa hajj. Sesampai di Makkah, bertawaf qudum dan sa'i haji dan umrah. Tetaplah berikhram, tidak bertahalul.
Kemudian di hari tarwiyah menuju Masy'ar untuk menyelesaikan haji dan umrah tanpa sa'i, karena telah dilakukan setelah tawaf qudum. Wajib membayar haji, bila tidak, berpuasa 10 hari, 3 hari selama hajian, 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Adapun cara ihram, yaitu berihram untuk haji. Sesampai di miqat, pakailah ihram dan berniat dengan mengucapkan labaika hajjah. Sesampai di Makkah, lakukan tawaf qudum dan sa'i. Tetaplah berihram sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak membayar haji. Dari 3 cara tersebut, yang paling afdal adalah tamattu', kemudian qiran, dan kemudian ifrad. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ihram bersama niat memasuki manasik. Diwajibkan berihram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullah Al-Haram. Bila Anda sampai di miqat lewat darat, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunahkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian pakailah kain ihram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama. Bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan labaika umrah. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumumkan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh miqat yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati sunahkan mandi bagi yang berihram sesampainya di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu, pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki muslim untuk berittiba selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan belah kain ihramnya ke dalam ketiak kanan. Bawa HP enggak? Diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf 7 kali putaran. Boleh minta untuk moto-moto enggak? Bila Untuk foto. sampai di hajar tersebut, sunnah menciumnya tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul. Karena yang demikian adalah salah, karena menyakiti sesama muslim. Pak, dokumentasi foto-foto itu mana? Dari jauh Iya. dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf dengan berzikir, Iya. istighfar dan berdoa. Nek punya saya gimana? Punya saya. Bisa? Dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagai orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam berdoa. Bila sampai di rukun yang lain, sudah menyelaminya dengan tangan bila mudah bagi Anda. Pergi. Jangan demikianlah seorang Atau ini dibunuh aja? tawafnya sebagaimana ia mulai. Nggak tahu. Sebanyak 7 kali putaran, dimulai hingga diakhiri di Hajar Aswad pada Masih merekam. Disunahkan ramah, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada 3 putaran pertama. Tapi nek kembali Apabila selesai tawaf, kembali ke posisi selendang ihram Anda Masih. dan bentukkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunnah mu'tabar hukumnya melakukan sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan sholat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju Safa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati Safa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahlil dan takbir 3 kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazama al-ahzana wahdah
Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disarankan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah Anda sampai di Marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di sofa dan menghadap Ka'bah. Setelah itu, turunlah dengan tenang, dengan penuh zikir sampai ke alamat hijau. Lakukan dengan cepat kembali ke alamat hijau berikutnya. Dari Marwah, kembali Anda dari Marwah ke sofa. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu jalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tali. 6 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Di hari ini, jemaah haji dari berbagai stasiun mereka. Mereka berwukuf di Allah mulai dari matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunnahkan untuk turun di Namir bila mudah baginya, bila tidak harus yakin bila ia berada di dalam batas Allah dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan bertalbiyah dan berzikir. Perbanyaklah istighfar, takbir dan tahlil, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa, baik untuk Anda, istri, anak-anak dan saudara muslim. Bila kita berwukuf, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia mengingatkan, menasihati dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimami mereka sholat zuhur dan asar di jamak dan di kosong, sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah SAW tanpa sholat sunnah apapun, baik sebelum, sesudah, atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang menghabiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabb. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mustata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. وأعوذ لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي أغفر إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Al-Muzdalifah. Setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, bergeraklah rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat maghrib di sana, dijamak dan dikosong dengan satu adzan dan 2 iqamah. Begitu mereka sampai di sana. Kemudian maghrib pada malam itu dengan bertalbiyah, berzikir, bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Akhir malam, setelah sholat fajr, dianjurkan untuk berhenti di Masy'aril Haram, yaitu gunung di Muzdalifah atau di mana saja di Muzdalifah, untuk berdoa menghadap kiblat, berzikir, takbir dan doa yang mudah baginya. Kemudian mencari 7 buah batu kerikil yang lebih besar dari kaca untuk melempar Jamratul Aqabah Kubra. Sedang selebihnya mengambil dari Mina. Lalu melanjutkan perjalanan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terbit matahari menuju Mina
dengan bertalbiyah, dengan penuh khusyuk, dan memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Aqabah Kubra, yaitu yang terdekat dengan Makkah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir, kemudian melempar Jamratul Aqabah dengan 7 batu kerikil secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya, bagikan sebagian besar kepada fakir Makkah. Bercukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan tertib seperti di atas. Bila mendahulukan yang satu dengan yang lainnya, diperbolehkan. Tanggal 10 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin baik di barat maupun di timur pada umumnya dan jamaah haji di Mina pada khususnya merayakan hari raya Idul Adha Mubarak dengan senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jamaah haji akan mendapatkan proyek-proyek pemanfaatan daging haji dan kurban dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar jamrah, di antaranya kepercayaan sebagian mereka bahwa mereka melempar setan, sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut. Padahal disyariatkan melempar jamrah supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melempar jamrah dengan batu besar, sepatu atau kayu ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamrah merupakan kesalahan yang fatal yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar, yaitu masuk ke dalam lubang baik mengenai tiang ataupun tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung satu kerikil, sedang yang benar melempar satu persatu dengan bertakbir. Bila selesai melempar jamrah Aqabah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahallul awal. Saat itu boleh memakai pakaian biasa dan halal baginya semua larangan saat berikhram kecuali masalah wanita. Dan turun ke Makkah untuk tawaf ifadah, yaitu rukun haji yang harus dikerjakan. Lalu melakukan sa'i bila berhaji tamattu' atau bila belum bersa'i sebelumnya bersama tawaf qudum. Bagi yang berhaji qiran atau ifrad, maka harus bersa'i. Perlu diketahui bahwa tawaf ifadah boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina. Maka turun ke Makkah setelah selesai melempar semua jamrah. Setelah selesai tawaf ifadah di hari Nahr, diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di Mina selama 3 hari tasyrik, yaitu malam 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama 2 malam saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Adapun waktu melempar 3 jamrat diwajibkan setelah matahari condong dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunahkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrat sughra dan wusta, dan tidak disunahkan setelah melempar jamrat kubra atau aqab, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Perjalanan terakhir dari Mina menuju Makkah setelah selesai semua kewajiban di Mina menandakan perjalanan haji Anda sudah mendekati penyelesaian setelah menjalankan semua manasik, baik yang rukun maupun yang wajib hukumnya. Maka tawaf wada adalah akhir kewajiban Anda di Ka'bah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, janganlah seorang darimu pergi sebelum menjadikan akhir perjumpaannya di Ka'bah. Tawaf ini wajib dikerjakan sebelum meninggalkan Makkah bila akan kembali ke tanah air. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya kecuali bagi wanita yang haid atau nifas. Bagi seorang haji bila telah pulang ke negerinya,
hendaklah ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah, tawafnya di sekitar Ka'bah, zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasik. Dengan demikian, insya Allah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jemaah haji, semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya. لبيك اللهم لبيك Tulisannya manasik itu, manasik. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai? Ya. Sudah paham apa belum kira-kira? Nah, jadi banyak hikmahnya ya. Mulai dari tadi hubungannya dengan pemerintah Arab Saudi sampai terakhir pulang itu tadi ya. Silakan buat pertanyaannya, satu saja ya. 2 menit ya. 2 menit. Cuman satu pertanyaan. Kalau ke haji beneran, kira-kira yang belum kamu paham dari video ini atau yang video kemarin apa kira-kira? Terutama yang berkaitan dengan cara berhaji, ifrad, tamattu atau qiron, sampai mengenai hikmah berhaji atau umroh. Satu menit sudah. 40 detik ya, hampir 1 menit. Kemarin sudah belajar persamaan dan perbedaan haji dengan umroh. Syarat-syaratnya sudah. Dalilnya Ali Imran ayat 97. Nah, ini untuk hari ini kita bahas mengenai cara berhaji. Ada yang tamattu, ifrad, dan qiron. Untuk ke rukun haji dan umroh kemarin ada ihram, wukuf, tawaf. Dilanjutkan sa'i, tahallul dan tertib. Bagian-bagian Ka'bah. Tiga 30 detik lagi. Ini wajib haji, ini perhitungan jamarot. Tadi syarat melempar jamarot tadi sudah dikatakan ya. Besok terkait dengan prakteknya ya. Jadi harus kena tubuhnya, harus masuk ke sumurnya, terus lemparnya satu persatu, tidak boleh sambil marah ya. Baik ya. Nah, terus ada sunnah-sunnahnya banyak. Besok yang dilakukan apa saja, jadi tidak bingung nanti kalau pas praktek. Ini larangan dendamnya. Nah, ini hari ini kita belajar juga mengenai hikmah haji dan umroh. Ya, waktunya habis ya. Silakan diuul. Diuul ya. Nanti untuk dikasih ke temannya. Tidak ada yang tidak dapat ya, berarti kita sifatnya hanya tukeran saja nanti ya. Ya, diuul kayak salju boleh.
Dilipat boleh. Bocah sing rapi biasanya dilipat. Oke. Yang penting nanti kebaca temannya. Ya mau kamu kali Ganudi. Tapi nanti kamu dapatnya sendiri. Enggak. Wes. Sudah selesai ya? Sudah diulang-ulang ya? Ayo ditungguin, diulang-ulang sudah? Sudah? Terus silakan dilempar ke teman yang kira-kira harus jawab pertanyaanmu. Sudah ya? Dan jadi tidak berlaku misalnya satu orang bisa dapat 5, tidak boleh. Masing-masing harus dapat 1 saja ya. Sudah siap? Sudah siap? Silakan berdiri. Diangkat kertasnya. Diangkat kertasnya. Iya, silakan dilempar. Silakan dilempar. Dilempar. Iya. Ayo ambil. Tuh dapat itu, dapat. Itu dapat itu. Saya sudah. Oh ya, dikasih temannya. Tapi belum. Nih. Tuker enggak? Tuker. Nih belum nih. Silakan dijawab 3 menit. Cepet. Ditulis. Iya, ditulis ya. Yo, ya dicari. Yang belum. Ada lagi. Ayo dicari. Siapa yang ada? Iya, boleh searching boleh. Ya. Mana yang belum? Di belakangnya tuh di mana Ibu? Iya kan depannya soal, belakangnya jawaban. Alah ini belum ini. Ini Mbak ini. Nah, setelah menjawab, namamu dilingkari di jawaban ya. Namamu dilingkari ya di jawabannya ya. Jadi jawabannya oh gitu, tukar. Sudah. Iya. Jadi jawabannya itu bertanggung jawab ya, ada namanya. Ya silakan. Sudah? Nggak bawa HP? Cari di buku paket juga ada. Boleh Google Pak? Boleh. Google. Tanya Pak Farid juga boleh. Tanya ke Pak Tio yang sudah haji boleh. Tanya Pak Haji Tri juga bisa. Kalau yang keluar nanti saya kasih bonus waktunya. Iya, di belakang soalnya. 56. Mau tanya? Ya Mas. Oh, googling. Bawa berarti. Nggak ada yang tanya ke Pak Farid. Iya, kebanyakan nyaman cari jawaban sendiri atau malu tanya ya? Malu tanya. Oh malu tanya? Sesat di jalan. Berapa tadi ya? 56. Masih 2 menit. Iya.
Ini jawabannya tak boleh. 1 menit lagi ya. Pertanyaannya angel banget. Woi, sengaja kan tadi. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Nah. Ya kan kita bahas bersama. Nah, yang sudah yakin dengan jawabannya boleh dibaca soalnya terus dijawab. Berdiri ya. Saya catat. Kalian menerangkan ke teman-temannya. Hari ini kalian jadi guru ya. Apa tadi namanya? Everyone is a teacher ya. Ya, silakan. Berdiri, kamu nomor absen berapa? Dibaca soalnya, dibaca jawabannya. Silakan, ayo. Silakan. Terangkan ke teman-temanmu. Ayo. Jangan kalah dengan kelas lain ya. Ayo. Ih, kelas ini nggak banyak yang berani. Ayo, ayo silakan. Walidatus ya. Baca soalnya terus dijawab. Apa yang dilakukan jemaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah? Ya. Pada tanggal 9 Zulhijjah melaksanakan wukuf di Arafah mulai dari terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai panjang terbit pada tanggal 10 Zulhijjah. Juga disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah saat tanggal 10. Mulainya kapan tanggal 9-nya wukufnya? Mulai dari terbenamnya matahari. No. Ayo, siapa tadi yang tahu? Yang dari video tadi juga ada. Ayo, kalau wukuf itu mulainya kapan wukuf? Dari Sebelum zuhur? Ayo, siapa yang tahu? Wukuf kapan wukuf? Wukuf kapan wukuf? Setelah. No. Wukuf kapan wukuf? Setelah. No. Setelah. Iya, sampai. Iya, sampai sebelum terbenamnya matahari. Iya, oke. Dihargai jawabannya, beri tepukan. Iya, berani maju nomor 1. Silakan yang lain. Ya. Dikumpulkan ya, dikumpulkan. Bawa sini, iya. Bawa sini, Mbak. Dibaca, Mbak Sania di bawah sini. Ya, silakan. Lu nggak apa-apa, hemat waktu. Iya. Dahil artinya bersaksi karena adanya rukun atau syarat yang ditinggalkan ketika mengerjakan sesuatu dan juga dapat dijadikan sebagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, boleh. Yo, yang berikutnya. Ya, Mbak Nadia. Iya, Mas. Bagaimana yang salat setelah
Iya, berikutnya. Sunnah pada saat melakukan tawaf, mengucap Allahu Akbar, bersilam dengan tangan kanan, mencium hajar aswad dan meletakkan jari di atasnya. Berjalan cepat untuk lelaki dan untuk wanita tidak diserahkan. Pada putaran ketiga dia bersama. Pada ketiga putaran pertama. Iya, pintar. Susah menyusun tadi. Ya. Iya, silakan. Yang lain, ayo silakan yang lain. Oke. Urutan tata cara haji pertama. Ihram untuk umroh ada tawaf, sa'i, tahallul, terus tertib. Terus ihram untuk haji ada wukuf, mabit, melempar jumroh, aqobah, tahallul awal, mabit di Mina ada saat hari tasyrik, melempar jumroh ulang, tawaf pada, sa'i, tahallul, sa'i, dan tahallul pada. Oh iya, ini berarti terkait dengan kelompok ya. Jawaban kelompok ini nanti terkait ya. Boleh, silakan. Yuk tunjuk tepuk tangan. Oh iya, pinter ini. Berikutnya. Ya. Oh iya, singkat sekali. Boleh. Ya, silakan yang lain. Ya. Listen please, listen. Ulangi, Mbak. Yang keras. Gurunya mau menerangkan kok dicuekin saja. Yo. Yo. Apa saja harus dilakukan saat ibadah haji dan berapa hari haji di sana. Kemudian soal perpergian berapa bahwa wajib dijalibah dan kita melakukan pada sa'i tawaf ibadah. Misalnya Oke, boleh. Yo, yang lain silakan. Iya. Apa yang dimaksud dengan syariat? Ada yang Mbak namanya belum, Mbak? Mbak? Agis, Mbak Agis. Nama? Ya. Bisa. Yo, silakan yang lain. Mas Ramadan kendel, yo. Saat mencium hajar aswad, apakah diharuskan membaca ayat tertentu? Oke. Yang dilakukan bagi orang yang bisa melakukannya dengan mudah tanpa menyakiti diri. Oh ya, boleh. Yo, yang lain. Apa yang dimaksud tawaf saja? Tawaf yang dilakukan karena akan meninggalkan Mekah. Oh iya. Atau tawaf perpisahan ya, tawaf dada bebai. Iya. Ah, pinter semua wani jah. Yo. Ya, yang lain. Iya, pinter. Oh iya, bagus. Ya, bagus sekali. Berikutnya. Iya, kalah sama Mas Udin ya. Ya, cepet ya. Soalnya dulu ya. Iya, kemarin mikot ada berapa mikot ya? Iya. 2 mikot, makani dan zamani. Pinter. Yuk berikutnya. Mengapa sholat itu berdasar berjamaah? Ya. Menjalankan sholat hukumnya mubah seperti dalam perjalanan, dalam keadaan hujan atau jauh, tadi jamaah atau kesulitan. Oh ya. Ini kan sebenarnya karena waktunya yang ini ya, terburu-buru. Berikutnya. Mbak Tiar sudah? Mbak Tiar sudah? Iya, duduk gantian.
Kesalahan melempar jumroh. Ulangi. Listen please, yo yang keras. Kesalahan melempar jumroh. Oh iya. Coba jawabannya. Sebagian jemaah haji menganggap remeh dan tidak peduli apakah batunya jatuh ke tempat melontar atau tidak. Dilempar dengan perasaan marah. Kok ragu-ragu? Melempar enggak kecuali kerikil. Iya. Ini tadi yang jawab siapa ya? Nggak ada namanya nih. Boleh? Sudah ya jawabannya ya? Sudah? Beri tepukan yang terakhir. Saya teliti lagi, kemungkinan ada yang belum ada namanya, walaupun sudah saya nilai ya. Ini siapa yang tadi jawab mikot zaman nih makan nih? Ya, belum dikasih nama. Terus yang menjawab kenapa sholat duhur dan asar dijama'? Ya, Mbak Tiar dikasih nama. Cuman ngecek saja ya. Ini juga belum ya tadi? Oh, Mbak Harunisa. Kiranya sudah semua ya? Ada yang singkat sekali. Iya, sudah. Iya, sudah. Nah, yang berikutnya silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Untuk menambah semangat buat yel-yel, kali ini yel-yelnya satu kata saja tapi berbahasa Arab. Silakan. Ya, misalnya oh boleh labbaik misalnya, atau apa lagi misalnya kemarin apa Jamilah lah ya, bagusnya kan ada hubungannya sama haji umroh ya. Ya, silakan ditulis anggota kelompok di belakang nama kelompoknya ya, ditulis namanya, anggotanya siapa saja. Silakan ya. Terus ditulis yel-yelnya. Kadang-kadang anggota kelompoknya lupa yel-yelnya ya. Ora sido kompak nanti ya. Ya silakan ya. Ya, sampai jadi untuk presentasi mau minta waktu berapa lama? Kan tadi sudah dapat gambaran banyak ya. Bahkan tadi Mbak Salsa sudah jawab yang haji tamattu tadi. Ini berikutnya kita diskusi. Mau minta berapa lama waktunya? Masya Allah. Serius? 10 menit cukup ya? 10 menit ya? Hasilnya ya. Giliannya kan satu kata doang. Ya. Nah, kalau mau digambar di sini boleh, mau pakai kertas lain juga boleh ya. Silakan ya. 10 menit cukup tidak? 10 menit? Halo, 10 menit cukup tidak? Halo? 10 menit. Berapa maunya? 12 menit. Oke, 12 saja. 12 menit. Yuk, silakan. Boleh di belakang nama kelompoknya boleh. Tapi biasanya memang kurang. Boleh saya tambahin lagi ya? Mau ditulis di sini sajalah biar cepat. Ya? Usaha. Ya, nanti kan dipanggil toh. Tamattu misalnya, labbaik gitu misalnya, atau misalnya ifrad, Allahu Akbar boleh ya. Astagfirullah. Menunjukkan pesimis. Ayo cepet loh, cuman iya. Jangan kelamaan di yel-yelnya, intinya di tugasnya. Jangan lupa dibagi tugas kelompoknya ya.
Yel-yelnya gimana, Bu? Ya terserah. Waktu menulis sekata saja. Masya Allah. Masya Allah. Dibagi tugas kelompoknya, jangan sampai kalah ya. Nulisnya itu kan lama. Nulisnya gimana cepet mati buat? Itu saya kasih tuh. Oh ini mak. Iya. Ya kamu penting ya. HP-nya kan belum wedding. Iya. Ditulis saya. Dibagi tugas ya, jangan sampai mirang kayak doang orang. Yang nggak kerja nanti suruh presentasi aja. Yang kerja. Kalau yang presentasi berarti siapkan baca yang bener ya. Karena kan nanti menyampaikan ke teman-temannya. Mas Fatah presentasi. Berarti belajar baca. Nggak ikut diskusi tapi kan tahu gambarannya. Ini kan tak kasih nih loh. Apa? Ini untuk apa? Mau nulis apa? Kalau cuma sekata di sini. Untuk mengingatkan kadang-kadang kan anggota kelompok lupa. Yang loro penjelasan ini. Ayo ini, yang nulis ini siapa? Yang presentasi mulai belajar. Mulai absen. Awas gitu, Kak. Jangan memalukan anggota kelompok. Promben? Iya. Apa tau Mas? Yang bagian nulis, yang bagian ngerancang yel siapa? Nah temennya dikasih tahu aja ini yelnya gitu. Wes cari diagramnya, diagram alur. Kiron. Ini yang bagian nulis yel siapa? Kamu lah ya Allah nggak dapat kerjaan kok nggak minta kerjaan. Kamu mau presentasi? Berarti baca yang benar. Kamu bagian nulis, ayo yang nulis. Nulisnya tuh lama, ayo nulisnya. Sini tulisnya. Dibagi tugasnya, ini sudah. Yang bagian nulis siapa? Kamu bagian presentasi. Ya, Mbak. Allah, malah mau. Ini apa, Bu? Ini tata cara di YouTube, Bu. Oke. Ini uji ikhlas. Kamu yang presentasi. Enggak. Presentasi salah. Presentasi salsa. Semua emang gak bisa boleh, Bu. Kan ada yang inti. Jadi yang presentasi benar-benar belajar. Yang bagian nyatet, sedang catet. Nah, udah nulis apa-apa. Dulu, Bu. Yang bukan salah. Oret-oretan gak apa-apa. Daripada Saya yang presentasi alurnya sendiri. kalau Malu, Bu. alurnya tuh kalau gini posisinya boleh. Yuk. Yang penting dibagi tugas ya. Misalnya ada yang browsing, ada yang dari buku. Pelaksanaan ya? Pelaksanaan. Ayo didak. Belum korongan. Nek nggak dapat kerjaan tuh malu harusnya. Yang bagian nulis dong tulis. Ya, yang browsing. Masa satu kata belum ya? Yang bagian Tata cara. yelnya mana? Belum kamu Bu. Alah ya, kamu bagian yel. Bagi tugasnya, cuma yang domblong semua. Ada yang nulis yel, ada yang browsing, ada yang nulis, ada yang apa gitu. Waktunya cepet waktunya. Minimal judulnya alur perjalanan ngono ki ora nulis-nulis. Nah tuh misal boleh. Iya. Nah gitu bagus. Ya gitu bagus. Semua dapat kerjaan. Mana? Urung ketemu ya sanggung tulis. Masya Allah. Maning koma. Masya Allah we boleh. Ayo. Halal. Halal boleh. Yang penting nanti temennya tahu ya. Nanti enggak?
waktunya. Mana yang nyata? Hakikatan? Nyata. Ya nyata. Jangan artinya apa? Rumit. Tumbal. Nah, apa lah? Smart. Smile. Belum. Apa maksudnya? Kayak mau yang pertama. Bacanya apa? Iya. Ini kasih nol, seperti Halaman nol ini. Lupa lah. Ngapel. Tanda panah. Iya, sampai. Ya begini. Mono. Tangan saya murid. Browsing boleh, saya foto. Ya. Apanya? Mau? Ya boleh. Biasanya memang panjang ya alurnya ya. Mas, ya malah jangan ngeributi temannya. Udah nggak bantuin. Saru.
Kan ngerti. Pentingnya. Ada bro. Bukan di Nero itu yang masa apa? Nah, ayo. Dia bercilik kan untuk dia bercilik. Tulisan apa yang mau pencet di apa sih? Haram. Thanks for your attention. Yang betul bilang Yo, waktunya silakan. ya itu kita terjawab. Berarti tambah satu lagi. Ada kesulitan tidak ya? Kesulitan memahami ekonomi.
Sudah selesai? Kenapa lama sekali? Yang sudah selesai wakilnya langsung maju ya. Boleh satu orang, boleh dua orang. Yang presentasi. Enggak. Majunya biar efektif itu 2 orang maksimal, 1 orang boleh. 1 sampai 2 orang. Masalahnya waktunya nanti nggak cukup. Biasanya banyak orang kan geruduk-gerudukan ribet lah, kok ngobrol dulu. Ya kan yang dua yang kiri itu nggak apa-apa Bu. Boleh, terserah. Pokoknya yang selesai dang maju duluan. Dengan memperbanyak. Kalau padahal Nggak ada, ya? Nggak dikasih apa namanya? Panah-panah atau foto? memperbanyak. Ini apa? Ini tuh kurang Bu. Oh, deh. Iya. Nggak ditulis juga enggak? Ya karena ini lagi ditulis nanti. Oh iya. Gitu. Kalau mau ambil ini Mbak boleh. Ambil double tip. Bila sini Mbak Zita ada. Istighfar mana? Di sore. Kon kok di sore. Kon ana Iya. Ada itu double tip. isi tiga. Bar berpikir. Masih berapa lama ini? Masih di Arafah. Berarti belum. Bagus-bagus hasilnya. Apa nulis apa? Mufid apa tuh? Ulangan? Bote? Lagi syuting. Iya. Dan saya ambil 1 bisa nggak? Nanti presentasi. Ini masih saya minta jamnya Pak Anu seberapa jam lah atau 1 jam pelajaran gitu. Habis itu ya. Masalahnya kelompoknya sholah Ramadan. Masih besar di sana tuh. Ya maksudnya tadi sih berani-berani Pak. Yang lain belum maju, dia sudah maju itu yang Wahyu Ramadan sholah. Di luar dugaan. Tapi ya samarin nanti dia yang kebagian presentasi ya, kan ya. Saya nggak tahu tugasnya. Oh iya. Sudah tidak berbatas waktu, jadi yang selesai cepat langsung maju ya. Ya. Kemarin kelompoknya Intan tuh cepet. Ardi saja kalah itu udah lari-lari.
Mufid artinya apa? Bermanfaat. Oke. Kalau perempuan mufidah. Mufidah. Viral ini. Nah, dapat kan? Nah, tinggal ditempel aja. Mungkin ada yang nulisnya daripada lama, pakai kertas lain, nanti tinggal ditempel aja, bisa. Bisa ya. Jadi semua dapat tugas, orang teknisi nulis jidok kelamaan. Masing-masing semua menulis bisa. Jadi siapa yang foto jemputin? Berpikir. Udah hampir selesai ya? Jangan sampai kalah ya. Meme itu ke bawah. Iya. Cuman sedikit ya itu ya, jadi jangan banyak-banyak. Masing-masing nulis. Udah selesai, Po? Belum. Sudah. Udah kepriga. Jangan sampai kalah, maju duluan. Kriteria menang yang pertama, yang paling cepat selesai. Itu mau dipakai, Po? Nggak ada yang nulis, toh? Gunting. Kepada Fatir yang terletak sekitar 50 meter. Ibu kota. Tekan kono karena jadi apa? Yang penting yang menjelaskan bisa gitu. Arab sebelah kota Arab Saudi. Mekah. Arab Saudi. Sebelah kota Mekah. Ya, yang penting dia kerja. Mencari kerikil di Muslimah. Kayak tuh kan yang ngisarnya. Ayo jangan kalah. Enggak tahu makanya saya. Ayo, siapa yang cepat duluan ayo? Arti telepatah pas rondong paling orang. Susah. Angel Bu. Oke. Kita betul ini. Patahan. Celana bisa mesti. Iya. Waktu presentasi juga nanti terbatas. Itu jauh dari rumah saya, tapi saya Tahu. Mau kalau dititipi? Dititipi. Nggih. Kemudian Febri. Naja Rian ya Rian. Febrian aja. saya
Jadi atas dia saya. Iya. Iya, jadi orang bermanfaat dia. Masya Allah, Masya Allah. Bu, itu Febriana Jansen itu sering berangkat Bu, tapi tuh nggak sampai di sekolah saya sering kok lihat berangkat harus Iya. Nanti saya tak anu sama orang tuanya juga bisa. Orang tuanya kan di pasar sini. Iya. Ya, sudah selesai belum? Ayo. Waktunya. Yang siapa? Yang ini Naja. surat apa itu Bu? Nggak pernah masuk ya? Iya. Jangan sampai tidak sampai ke orang tuanya ya. Sudah selesai belum? Ribun. Ayo, siapa yang mau presentasi duluan? Ayo, waktu mendekati limit. Ya jangan panjang-panjang. Panjang itu nanti disampaikan saja. Wajah saja bikinnya cuma segitu ya. Iya tahu ya. Emang gue. Menghalalkan perkara yang Nah, sudah mulai panik. Iya, makanya dari tadi. Iya. Sudah mulai panik mereka ya. Sukaria. Iya. Nafar awal. Bagus sekali ya. Cuman menang apa tidak nih majunya? Kriterianya yang pertama adalah yang cepat selesainya. Itu temennya sudah dikasih tahu belum nyanyiannya apa? Sudah. Oke. Makanya ada yang nulis banyak. Atau pengertian atau bersyukur untuk menjalankan dirinya tapi gue yang lekor memang terlalu berketon kurang padat ya napita iya nih jadi kekel nih itu Yang ada terus ada usaha. Yang pesan itu ya asman. Susah. enggak udah selesai Bu, tinggal digambar Gambar kotak aja. yang maju dua Ya, yang maju boleh 1, boleh 2. Daripada ini mending maju aja nomor 1 selesai. ya nanti belum digambar Bu, ininya yang ini yang Ya sederhana aja. Waktunya habis. Ya cepet ya, cepet. Itu udah selesai.
Jangan lupa yel-yelnya. Satu pegang nama kelompoknya ya. Satu presentasi ya. Ayo kriteria pertama tuh yang selesai duluan. Mas Ulin, nggak boleh pukul temannya. Ngasih ngaling itu. Ayo, cepet. Ayo cepet. Ya, sudah jadi kelompok pertama. Silakan. Nah, tinggal nanti ketika presentasi benar atau tidak. Mbak. Ayo sudah ada kelompok pertama yang menang. Pertama ke sini yang pertama. Pertama sini. Buang. Dibuang. Enggak, biasa nggak sopan mungkin dia. Ya, biasa nggak sopan. Siapa mau juara 2? Ayo. Coba saya foto dulu. Ditunjukkan saya foto dulu. Ayo. Saya lihat tulisannya, bagus itu. Ayo. Ya. Silakan. Siapa mau juara 2? Dua orang ya, 2 orang. Katanya boleh 4. Nanti kalau presentasi. Iya. Ayo. Sudah. Kenapa ngumpet? Tulisannya. Dibalik kondosan. Ini kan pertama nih. Udah. Ya. Juara 3 belum? Udah, silakan presentasi. Boleh ditemani sekelompoknya pun boleh. Ya, silakan didengarkan yang baik ya, yang lain ya. Ternyata yang selesai duluan yang Kiron. Nah, tuh. Ditenangkan dulu teman-temannya. Baru dimulai presentasinya. Ya, silakan. Ayo, cepet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Al-Fatah. Nama saya Muhammad Ulin Lura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ibadah Cikiram. Nikot ihram adalah
Berniat untuk mulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai kain ihram. Kedua, ke Masjid Haram, tawaf kudum. Bentar, Mas. Yang lain silakan benar-benar didengarkan ya. Itu penutupnya boleh dibuka. Pertama dipanggil yel-yelnya, jangan lupa ya. Mau maju sekali ya, menemani mereka. Iya. Yel-yelnya ya. Coba saya panggil ya. Ayo, saya panggil ya. Nggak boleh dempet-dempetan. Nah, seperti itu. Oke, saya panggil ya. Kiron. Gitu aja. Nggak semangat. Mau diulang lagi? Kiron. Oke, silakan. Boleh, silakan. Yo, beneran didengarkan ya? Iya, hari ini teman kalian sebagai guru. Everyone is a teacher. Silakan. Ihram adalah Ihram berniat untuk mulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai kain ihram. kedua, tawaf kudum. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dari sujud Hajar Aswad terakhir di sujud Hajar Aswad. Nggak lama ya? Masjidil Haram, sa'i haji. Sa'i berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Jemaah haji tetap dalam ihramnya dan menjauhkan larangan ihram menuju Mina. Mina adalah tempat ibadah pasir yang terletak sekitar 5 km sebelah timur sebelah kota Mekah. Mina dilakukan 8 hari Dzulhijjah. Sholat di Mina dengan cara tanpa jamak. Setelah matahari terbit 9 Dzulhijjah, Arafah. Sholat zuhur dan asar dengan cara qasar dan jamak. Jamak takdim serta memperban doa dan zikir hingga maghrib setelah matahari terbenam. 9 Dzulhijjah, Musdalifah adalah daerah terdekat dari daerah Mekah dan daerah Saudi yang merupakan tempat jemaah. Mas, kalau langsung disampaikan ke sini kan kemarin istilahnya sudah dijelaskan kemarin. Jadi langsung dijelaskan saja. Pertama, ihram untuk haji atau umroh. Haji atau umroh kalau kira? Sekaligus haji sekaligus umroh. Terus habis itu ke Masjidil Haram. Apa kegiatannya? Terus apa gitu nggih? Tidak usah pengertiannya. Pengertian kan sudah dibahas kemarin nggih. Jelas ya? Iya, Mbak Salsa. Duduk sing kena. Iya. Coba ya, sambil didengarkan lagi. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau seperti ini nanti daripada kelamaan, karena yang kemarin kita sudah bahas per kata ya, per istilah-istilah itu, jadi tidak perlu disebutkan lagi. Cuman kegiatannya, pertama ihramnya untuk haji atau umroh. Kalau ini kiron ya pertama ya. Tadi disebutkan ihram untuk haji sekaligus umroh, itu namanya kiron tadi ya, berbarengan. Berikutnya ke Masjidil Haram. Kenapa? Untuk apa kegiatannya? Tawaf. Terus berikutnya sa'i. Berarti dari Safa ke Marwah. Kemudian jemaah haji tetap dalam ihramnya dan menjauhkan larangan ihram. Lalu menuju ke Mina. Iya. Mina pada 8 Dzulhijjah. Iya. Sholat di Mina dengan cara qasar tanpa jamak. Setelah terbit matahari 9 Dzulhijjah ke Arafah. Iya. Zuhur dan asar dengan cara qasar dan jamak takdim serta memperban
Kerjanya doa dan zikir 3 maghrib setelah matahari terbenam. Mas ya, tak interupsi sebentar ya. Jadi kegiatan kalian besok itu praktek ya dari alur ini. Jadi besok tahu oh di Ka'bah tuh ngapain saja. Ini ada. Yuk, jadi didengarkan baik-baik ya. Kan tugasnya sudah selesai kan ya? Tanggal Pergi ke Musdalifah tanggal 9 Zulhijjah. Ketika sampai di sana segera melakukan sholat maghrib dan isya dengan cara lafaz dan jamak lalu malam hingga subuh. 10 Zulhijjah setelah sholat subuh dan sebelum terbit matahari. Di Mina 10 Zulhijjah melempar jumroh Aqabah sebanyak 7 lemparan ringan saja yang lebih besar dari biji kaca. Mina menyembelih hewan kejam. mati lampu ya? Lalu menyembelih kepala atau mengajarkan Mati lampu ya? lalu pertama Mina dan lalu dari Indonesia lalu mengenakan pakaian biasa. Tawa ibadah. Lalu kembali ke Sa'iyati jika belum sa'i pada tahun dulu. Kembali ke Mina dan bermalam mabit di sana pada hari-hari tasbih. Mina 11 Zulhijjah. Setelah matahari tergelincir melempar 7 kali lemparan saja ketika jumlah. Mina 12 Zulhijjah setelah matahari Belum kan? lempar 7 kali lemparan. Iya. Sudah hampir selesai berarti itu. Nafar awal segera keluar dari Mina. Iya, terus? Jika dia segera keluar dari Mina sebelum maghrib 12 Zulhijjah. Bener. Nafar awal. Ke Masjidil Haram. Tawaf pada Tawaf perpisahan berarti wis terakhir. Terus? nafar menunda keluar dari Mina. Mina setelah matahari tergelincir melempar lagi jumroh di 11 Zulhijjah. Mas jangan nganu toh Mas, kamu nerang ke itu kelihatan toh. Nah. Tawaf pada terakhir. Iya. Sudah selesai. Beri tepukan. Nah, dari presentasi tadi coba bandingkan nanti dengan punya kalian ya. Jadi ini Kiron niatnya haji sekaligus umroh. Terus untuk terusannya sudah disampaikan tadi ya. Yang berikutnya silakan ya. Kelompok yang kedua tadi maju ya. Nah, ini beberapa masih perlu diperbaiki. Jadi coba isinya yang kedua seperti apa? Sudah ada kriteria pemenang. Ya silakan waktunya. Ada Y-nya. Ifrat. Oh iya. Masya Allah. Tidak jadilah baik tadi. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ifrat yang beranggotakan. Saya Salsabila Aulia. Saya Siti Najasmi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tolong disimak ya. Siap, Bos. Haji Ifrat. Pengertian Haji Ifrat adalah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umroh. Dalam ritual ibadah haji ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh. Ifrad artinya menyendirikan. Jika memilih melaksanakan haji ifrad, maka seorang jamaah haji melaksanakan ibadah haji saja dan tidak melakukan ibadah umroh. Mereka yang melaksanakan haji ifrad tidak dikenakan dam atau denda. Tata cara haji ifrad. Bagi yang jamaah haji gelombang 1, iram haji ifradnya mengambil mikot di Madinah.
Bagi jamaah haji gelombang 2, ihram haji ifrodnya mengambil mikot di Jeddah. Urutan kegiatan haji ifrod yang pertama adalah bersuci, memakai pakaian ihram, sholat sunnah ihram, berniat atau dengan niat aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji, atau aku berniat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Mas. Selanjutnya berangkat ke Mekah dengan memperbanyak membaca talbiyah. Di Mekah, masuk di kota Mekah berdoa, masuk Masjidil Haram berdoa, melihat Ka'bah dan berdoa, melakukan tawaf kudum 7 kali putaran, boleh melaksanakan sa'i 7 perjalanan antara Safa Marwah, tapi tidak diakhiri dengan gunting atau cukur rambut Atau tahallul ya namanya ya. selesai sa'i masih berihram. Selama di Mekah, tambahannya adalah selama di Mekah menunggu waktu wukuf tetap dalam keadaan berpakaian ihram dan tetap mematuhi larangan bagi orang berihram, yaitu memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji atau umroh, memotong kuku dan mencukur rambut atau bulu badan, memburu dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun. Tanggal 8 Zulhijjah berangkat ke Arafah. Nah, di Arafah, sampai di Arafah menempati kemah masing-masing, menunggu memperbanyak dan membaca Al-Quran, beristirahat, beristighfar, berzikir. Pada tanggal 9 Zulhijjah waktu zuhur sampai terbenamnya matahari wukuf di Arafah dengan madam-madam juga hukum. Sholat zuhur dan asar jamak takdim, berdoa, berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran. Sholat maghrib dan isya jamak takdim, berangkat ke Musdalifah membaca talbiyah. Nah, berarti apa tuh bedanya tadi ya? Kalau ifrad berarti niatnya enggak, itu haji atau umrah berarti? Haji. Oh iya, khusus haji ya. Nanti kalau prosesi haji semua sudah selesai baru bisa berumrah gitu ya. Oh iya. Diteruskan umrah itu. Di Musdalifah, mati di Musdalifah sampai tengah malam, mencari kerikil di Musdalifah untuk melempar jumlah sebanyak 7,49 atau 49 atau 20 butir. 70 butir. Tahu bedanya tuh? Tahu enggak bedanya tuh? 7, 49, 70. Tahu bedanya? Enggak tahu. Ya beda jumlah dong. Ya Kemarin jumrah belum diterangkan bagi saya. belum. Sudah seperti ini. Yang nafar awal itu sampai 49 kerikil karena tanggal 10-nya 7. Tanggal tasrik itu masing-masing 7, berarti 49. Kalau yang 70 berarti tanggal 13 kan berarti tambah 21 lagi. Tuh. Selanjutnya setelah lewat tengah malam berangkat ke Mina. Nah, di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah melontar jumrah Aqabah, menggunting atau mencukur rambut, tahallul awal. Setelah tahallul awal berganti pakaian biasa. Tanggal 11 Zulhijjah mandi di Mina dan melontar jumrah ulang, Wusta dan Aqabah masing-masing 7 kali lontaran. Tanggal 12 Zulhijjah mandi di Mina dan melontar jumrah ulang. Mas, Masya Allah. Bagian yang ambil nafar awal setelah melontar jumrah langsung meninggalkan Mina sebelum maghrib. Itu tuh Dan tanggal 13 Zulhijjah bagi yang ambil nafar seluruh dunia lihat melempar kamu. jumrah ula, Wusta dan Aqabah. Setelah melakukan itu meninggalkan Mina kembali ke Mekah. Nah, di Mekah tawaf ifadah dan sa'i bagi yang sudah melaksanakan sa'i ketika tawaf kudum tidak perlu melaksanakan sa'i, potong rambut atau bercukur, tahallul sani. Setelah lewat hari tasrik dapat melaksanakan umrah dengan mengambil mikot dari dan Tamim Cirona. Oh, pantes kalian nulisnya lama sekali ya, ternyata sedetil itu nulisnya. dan tapi kan detail Bu. Hudaybiyah.
tawaf wada ketika akan meninggalkan wakaf. Setelah tawaf wada, melaksanakan haji selesai jamaah haji. Pelaksanaan haji selesai, jamaah haji gelombang 1 pulang ke tanah air, sedangkan jamaah haji gelombang kedua ke Madinah. Oh iya, yuk beri tepuk tangan. Jadi intinya tadi ya, kalau kiron niatnya khusus ifrad, niatnya khusus berhaji. Kalau prosesi hajinya selesai baru bisa umroh. Kalau sibuk ya pulang ke tanah air mungkin. Ya silakan ganti kelompok berikutnya. Oh iya, belum ya. Langsung diusir. Oh enggak diusir. Presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang ketiga. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ramatu ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Mbak, keras sekali sih. Itu saya izin, Bu. Nah itu apalagi kameranya sebelah situ. Jangan buka Dibuka boleh itu? Maskernya dibuka boleh? Haji pada hari tarbiyah. Haji tamattu diwajibkan membayar jam. Di mana? Tadi belum saya panggil ya? Belum panggil yel-yelnya? Sudah yel-yel tadi? Sudah yel-yel tadi? Oh terakhir aja? Oh ya. Terakhir. Di mana pelaksanaannya dilaksanakan di bulan haji yang sambung. Alur haji tamattu, ihram untuk umrah. Pada saat itu Tamatuknya nggak kelihatan, tamatuk. nawaitu hajja wa ahmadu. Tamatuknya nggak kelihatan, tamatuk. Nawaitu hajja wa ahmadu bihi lillahi ta'ala labaika Allahumma hajjan. Yang artinya aku berniat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Setelah itu Masya Allah. tawaf. Kamu tuh biasa dari bocah gitu. Tawaf diwajibkan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Di mana saat tawaf diwajibkan Menghargai Allah. lelaki untuk berlari-lari kecil pada putaran ke-1 sampai ke-3 di Marwah. Syahi merupakan salah satu rukun umrah yang dilakukan dengan berjalan kaki bolak-balik 7 kali dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Kedua bukit berjalan sekitar berjarak 405 meter dengan mengucap Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Masih banyak, Mas. Kan nggak usah dijelaskan, kemarin sudah istilah-istilahnya. Tahallul habis itu ngapain gitu. Tahallul atau bersyukur untuk menghalalkan pada dirinya apa yang sebelumnya diharamkan bagi dirinya karena sedang ihram. Kemudian wukuf di Arafah, yaitu hadir di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah saat tergelincir matahari hingga atasnya. terus Marbit artinya bermalam. Mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah dilakukan oleh jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. sudah. Larangan
larangan syarat haji. Jika HP sudah dimasukkan semua ya, HP sudah nggak terpakai, dimasukkan semua. Jika melakukan salah satu dari beberapa larangan haji, maka ia harus menyembelih 1 ekor kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 5 orang miskin. Makan nih? Sudah kemarin ya. 6 orang miskin. Jika berhubungan suami istri sebelum ta'aruf pertama, Itu kan sudah kemarin, sudah. Nggak usah dibaca semua. sekian dari kami. Sudah selesai tak? Iya. Jadi dipanggil. Iya, boleh. Sekian dari kami. Bila ada salah-salah kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan untuk kalian, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil ya, belum dipanggil tadi. Tamatu. Iya. Iya. Nanti dikumpulkan ya, nanti hasilnya ya. Ya Allah, ternyata kalian sedetil itu. Pantesan nulisnya lama ya. Iya, nanti nilainya maksimal lah pokoknya ya. Iya. Yang penting itu kalian tahu belum bedanya antara haji ifrad, qiron dan tamattu. Yo, bedanya apa bedanya? Ifrad haji saja. Terus tamattu didahulukan umrohnya baru haji. Oh, pinter semua ya. Kalau qiron berarti Hajinya dijauhkan. kalau qiron? Kalau qiron haji dan umroh, berarti niatnya berbarengan. Bagus, berarti mudeng semua sudah ya? Oke, ya. Panjang tapi sudah paham semuanya. Terus yang terakhir, apa tuh hikmahnya berhaji dan berumroh? Ya, apa hikmahnya? Kita melaksanakan rukun iman yang kelima. Apa lagi? Yes, pinter. Apa lagi? Apa lagi? Ya, dari kita berhaji, nambah pengalaman. Apa lagi? Bertemu banyak orang ya. Ya, menghapus dosa. Ya, banyak sekali tempat-tempat yang makbul untuk berdoa ya. Nah, mencari ridha Allah boleh. Apa lagi? Melatih sifat sabar dan disiplin. Dari banyak kegiatannya tadi ya, berjubel banyak orang, kegiatannya banyak, berat-berat. Iya, boleh. Apa lagi? Ada lagi? Enggak, masih ada kalau mau dicari ya, banyak. Apa lagi kira-kira? Mengutamakan kepentingan agama di atas kepentingan pribadi. Oke, boleh. Nah, seperti ini ya. Kalian sudah menyimpulkan sendiri. Terus kemudian untuk minggu depan insya Allah kita praktek. Jadi dari alurnya tadi kegiatannya apa saja. Oh, ketika Arafah itu wukuf, ada sholat jamak qashar dan seterusnya itu. Jadi nanti kalian praktekkan di sana. Terlebih yang laki-laki harus bisa pakai kain ihramnya. Seperti itu ya. Nah, sudah ya. Terus untuk tugasnya silakan dikerjakan lembar kerjanya, lembar LKS ya. Nanti di dinilai dia. Di selembar kertas boleh, di LKS kalian juga boleh. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya. Senang kegiatan hari ini? Oh ya, alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibunuh bisa mas? Dibunuh kameranya bisa?